Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV channel. Kadang lelah nggak sih sama pekerjaan rumah tangga? Nih, utama ngurusin masalah perihal baju ya. Jumlah keluarga di Maiin itu ada 5 orang, 2 orang dewasa dan 3 anak. Kami hidup tanpa RT dan begini kondisi the real aslinya. Entah kenapa Main dan Pak suami itu tipe orang yang gak nyaman kalau ada orang di rumah. Kalaupun kita keteter dengan pekerjaan rumah, biasanya Main lebih memilih ya pakai jasa orang luar aja, yang penting jangan di rumah. Mungkin karena tipikal keluarga masing-masing kali ya, Main dan Pak suami itu dibesarkan dengan kondisi yang kayak gini. Gak nyaman kalau ada orang di dalam rumah. Rumahku adalah privasiku, bagaimanapun di rumah banyak banget tuh aib yang tersimpan. Keberadaan orang luar kadang bikin kita gak nyaman. Suka denger kan para RT yang ada aja yang ngegunjingin aib majikannya sesama ART atau sama tukang sayur dan lain sebagainya. Nah, drama-drama dan konflik kayak gitu yang paling Main hindarin. Makanya sebisa mungkin ya apa-apa diragatin bareng suami dan anak-anak. Kalaupun kita keteter dan gak sanggup ya juga gak nyiksa diri. Sekarang tuh era mudah ya ketimbang zaman dulu. Kalau kita gak kuat posisinya ketika ingin mencuci ya tinggal dilempar ke laundry. Gak kuat gosok ya lempar ke laundry aja. Main pun masih opsional ya. Artinya memang kita masih mengusahakan sendiri, tapi kalau kondisi tidak memungkinkan daripada menyiksa diri, sekali nggak apa-apa kok nyerahin kerjaan ke orang lain. Asal kalau buat Main, jangan mereka ke rumah. Intinya rumah itu ranah privasi banget. Gak boleh sembarangan orang masuk dan tahu seluk-beluk dengan benar rumah kita. Beda loh antara online dan real. Makanya sebisa mungkin privasi ya harus dijaga. Gak sembarangan orang bisa tahu seluk-beluk rumah kita. Karena memang ada beberapa part yang gak bisa di-share dan khawatir menimbulkan hawa-hawa yang tidak diinginkan. Makanya sebisa mungkin Main membatasi. Nah, untuk di hari ini temenin Main beberes yuk. Salam kenal untuk subscriber baru. Dukung terus Main dengan cara mensubscribe YouTube channel Main. Tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Gimana caranya biar kita nggak terlalu stres sama kerjaan rumah? Kalau menghilangkan stres kayaknya nggak mungkin ya, karena selama kita masih hidup pasti ada aja masalah. Cuman kalau mau minimalis stres, pasti kita punya kok caranya. Kalau Main kadang ya dibiarin aja lah. Tumpuk kerjaan yang terbengkalai nggak akan nangis kalau kita tunda untuk mengerjakannya. Tapi kalau anak kita cuekin udah pasti nangis kan. Makanya Main pun gak terlalu puyeng atau gimana banget sama kerjaan rumah. Tahu gak, tumpukan baju yang udah disetrika pun gak serta-merta langsung Main tempatin ke dalam lemari. Ini ngejogrok di sini tuh udah cukup lama. Bahkan berminggu-minggu sampai berkerat-kerat ya. Begini kondisi realnya. Pun setrika dibantuin Pak suami. Masih di booster juga dengan bantuan laundry. Tapi kan sedibantunya laundry ya, yang namanya masukin baju bersih juga ya kita sendiri ya, tapi setidaknya sangat membantu ya, kita nggak terlalu capek. Nah, kalau baju-baju di kerat-kerat ini berarti kita nyetrika sendiri nih, alias nggak dibantu laundry. Kalau udah sumpek sama kerjaan rumah, biasanya Main biarin aja. Yang penting pegang anak dulu, anaknya waras dulu, kitanya sehat dulu, jangan stres. Nanti kalau waktunya udah tepat, waktunya memungkinkan ya baru lanjut kerjain. Kalau kita bawa stres semua kerjaan rumah. Karena sampai meninggal pun kerjaan rumah itu akan tetap ada. Jadi jangan stres-stres ya, Mam. Untuk baju yang udah disortir-sortir ini, mana baju pergi, baju di rumah, item kayak kemeja koko yang digantung pun beda,
terus daster di rumah, baju yang bisa untuk keluar, daleman manset, baju pergi, baju seksi, semuanya dipisahin masing-masing. Kalau udah dipisah kayak gini, nanti ketika memasukkan ke dalam lemari itu mempersingkat waktu banget. Tinggal ditumpuk kayak gini, yang penting kan udah kesortir ya. Lebih gampang nanti ketika masukin ke dalam lemari, nggak mikir lagi, nggak repot lagi. Nah, ini kondisi baju yang udah dipeta-petain tuh. Tinggal digotong deh ke dalam kamar dan kita langsung tempatin ke dalam lemari. Yuk ke kamar Maiin. Nah, ini dia kamar Maiin. Aja pintunya dikasih lakban supaya nggak keberisikan. Jadi saat kita masuk dan keluar kamar, si bayi nggak keberisikan nih. Kamar Main masih tanpa ranjang karena baby Sakil masih aktif-aktifnya. Khawatir jatuh, minimalis benjol, makanya sementara waktu kita nggak pakai ranjang dulu. Anak pertama Main selalu kayak gitu, bedah ranjang sampai anak usianya udah cukup tahu nyerempet bahaya. Kalau sekarang masih bahaya banget deh pokoknya. Makanya amannya ya ranjangnya dibongkar dulu. Iya nih, mumpung nih Main lagi ngesut lemari. Tahu nggak, Main ada penyesalan loh order lemari ini. Kalau kalian ada rancangan beli lemari yang mahal sekalian deh. Terus terang lemari Main ini beli yang ngarang murah, makanya materialnya juga nggak bagus. Ada harga, ada rupa, itu yakin masih berlaku banget. Nah, ini kondisi di dalam lemari Main. Si bayi udah dateng lagi, mulai rucuh. Paling sebel ya sama orang yang suka ngeremehin sama pekerjaan rumah dan profesi ibu rumah tangga. Menurut mereka tuh pekerjaan ibu rumah tangga tuh ibarat kayak semua orang bisa, semua orang pasti ngelakuin dan jadi nggak layak untuk dihargain dan diapresiasiin. Padahal sesimpelnya kerjaan rumah tangga itu prosesnya lama dan nggak sebentar. Kecil-kecil tapi banyak dan nguras waktu. Butuh ekstra kewarasan biar tetap stabil ngerjain, dan buat Main sih memang layak diapresiasiin ya. Makanya Main suka salut sama orang yang bisa menghargai pekerjaan rumah tangga. Kan artinya mengucilkan ibu pekerja ya. Konteksnya beda kok, kita jangan ditubruk-tubrukin. Nah, Main tetap salut dengan ibu pekerja. Mereka juga punya tantangan dan salahnya masing-masing. Sama ibu rumah tangga pun juga sama, punya tantangan, kondisi, dan masalah masing-masing. Jadi akan lebih baik kalau jangan buat perbandingan, saling menghargai, support sesama wanita, karena yakin mereka sudah sangat berusaha di tengah masalah mereka masing-masing. Yuk, saling support sesama wanita. Oh iya, bahas lagi tentang lemari ini. Kalau Main boleh memberikan saran, sebaiknya sih kalau lemari itu perhatiin banget material pembuatannya. Jangan sampai nyesel kayak Main ini. Ngarang murah, ngarang cantik, tapi nyesel. Karena belum ada setahun ini udah banyak banget yang lotok. Emang kualitas itu nggak pernah bohong ya dari harga. Kalau dapat harga murah ya jangan terlalu berharap kalau kualitas produknya baik. Padahal tuh ya, ketika kita membeli perabot besar, sulit loh kalau kita menyingkirkan. Makanya lebih baik diperhatiin detailnya banget. Nah, mendingan nabung agak lama, tapi membeli produk dengan kualitas yang baik. Akhirnya kan nanti juga awet-awet juga, dan jatuhnya lebih hemat. Plus, kita nggak kebingungan nih ngebuang barang besar. Kayak lemari atau kabin itu kan kalau mau ngebuang nggak segampang itu. Ya nggak segampang ngebuang barang-barang kecil. Mau ngasih orang juga bingung ya, kalau kondisinya kurang layak juga rasanya nggak enak. Makanya udah paling bener deh, kualitas
prioritas yang utama, apalagi ketika membeli produk-produk besar. Sabar, tahan, mendingan nabung, eksekusi di saat yang tepat, membeli barang yang berkualitas biar kita nggak capek-capek ganti, perawatannya lebih mudah dan lebih awet tentunya. Endingnya juga malahan jadi lebih hemat. Kita itu kayak dijedotin di awal dengan harga mahal, tapi kalau nggak ganti-ganti sering, otomatis kan lebih hemat dan jatuhnya malah jadi lebih murah juga. Setuju nggak sama konsep Mai ini? Nah, kalau untuk para baju bocil, cara kerja main sih sama ya. Dipisah dulu, disortir dulu, dibagi-bagi sesuai dengan kategorinya. Baju rumahan, baju pergi, baju sekolah, baju ngaji, baju sholat itu beda-beda. Baju si abang ke satu, abang kedua, baju bayi pun beda. Rumit kan? Ya begitulah dunia ibu-ibu dan dunia perumah tanggaan. Kesannya sepele dan simpel ya untuk pensortiran baju, tapi percayalah ini nguras waktu dan nguras tenaga juga nguras kewarasan. Tapi bagaimanapun harus dijalani, harus dinikmati biar gak stres. Banyak aja ya tumpukan baju bersih Main. Ya iyalah, gimana nggak banyak, karena Main menunda pekerjaannya. Ya yang kayak Main bilang tadi, kadang tuh ada masanya kita sangat lelah, aktivitas padat, anak rewel, atau nangis, atau bisa juga kondisi anak sakit, abang yang masuk masa ujian, dan lain sebagainya. Pokoknya drama rumah tangga itu full, kompleks, dan susah dijelasin. Yang mengerti ya kayak kita kayak gini nih, yang udah ngejalanin pasti paham bener kan. Even contoh aja nih, kalau anak sakit satu biasanya merembet tuh, ketengan sakitnya. Pas giliran anaknya udah sembuh, gantian deh emaknya sakit terakhiran. Terus penyembuhan tiap anak aja tuh udah kehitung berapa hari. Terus ditambah lagi kita yang sakit. Nah itu kan udah ngabisin waktu. Mungkin kan kita ngerjain pekerjaan rumah di saat sakit. Kalau Main sih gak mau. Sakit ya itu udah berarti kode alam. Alam udah ngasih tahu, ilahi udah ngasih isyarat kalau kita sakit ya istirahat. Gak usah terlalu stres sama kerjaan. Beneran, kerjaan itu gak akan ada habisnya. Mereka ini benda mati yang gak akan nangis kalau kita hold dulu sementara. Tapi jangan juga dijadiin alasan untuk kita bermalas-malasan. Intinya kita itu sangat mengerti kondisi kita. Makanya sebisa mungkin dibuat santai tapi tetap dikerjain. Gimana tuh bahasanya? Kalau Main sih ngebahasainnya gitu ya. Pokoknya intinya kalau emang belum saatnya ya nggak usah dikerjain. Kalau ada waktu ya lanjut langsung dikerjain tanpa tapi tanpa nanti.
Yang nanyain tentang lemari di kamar Abang Raja Sarhan, ini bahannya materialnya plastik. Untuk link pembeliannya, Main cantumkan ada di description box ya. Buat Main sengaja sih kalau untuk di kamar Abang Raja Sarhan ini pakai yang plastik, selain memang harganya terjangkau. Karena memang ini masih belum masuk prioritas banget. Waktu itu yang memang prioritas banget buat Main memang di kamar utama. Nah, lemari bawaan kita dari rumah lama Ciledug itu sempat kita pakai nih di Sawangan. Dan berakhir dengan banyak retak juga patah di beberapa sisi. Alhasil kita kasih ke orang yang waktu itu kerja di kami untuk renovasi. Hanya kita tawarin, "Bang, mau nggak nih untuk lemarinya kondisinya begini-gini?" Dan ternyata mereka happy banget. Akhirnya ya udah dibawa ke mereka, otomatis kita prioritaskan dulu lemari yang di kamar tidur utama. Karena kan lemari yang ada udah dibawa orang, secara otomatis harus membeli dulu nih di lemari yang di kamar utama. Makanya daripada di kamar anak gak ada lemari, kita beli yang terjangkau. Ingatlah terus, hal sekecil apapun yang kamu lakukan di dalam rumah tangga dan di bawah pernikahan yang sah adalah halal dan bernilai pahala. Ganjarannya adalah surga. Itu janji Allah. Bosan dengan segala rutinitas wajar. Rasa lelah hal yang manusiawi. Asal jangan sampai mengumpat kerjaan yang sebenarnya sangat mulia. Untuk semua para ibu, para istri, dan para ibu rumah tangga, kamu hebat karena sudah melakukan hal baik ini. Kalau capek istirahat, kalau udah siap, baru dimulai lagi. Terima kasih yang sudah menemani Main berberes. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Dan di follow juga Instagram Main di @bloginara. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.